Mari kita bersatu dalam doa. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara, marilah kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Ayat harian kita hari ini, Kamis 21 Oktober 2021, diambil dari Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Ini merupakan perkataan Paulus yang disampaikan kepada jemaat di Roma. Ketika Paulus berkata jangan menjadi serupa dengan dunia ini, itu pula mengingatkan kita bahwa setiap orang percaya datangnya bukan dari dunia ini. Tetapi kita adalah anak-anak surgawi yang telah menerima kehidupan yang kekal. Oleh karena itu, anak-anak surgawi adalah anak-anak Tuhan yang harus mewujudkan panggilannya sebagai orang-orang yang hidup di dalam terang. Ia tidak mau serupa dengan dunia ini. Saudara-saudara, apa yang menjadi hal yang harus kita abaikan dari dunia ini? Banyak hal, saudara-saudara. Di tengah-tengah kehidupan kita ada berbagai tantangan, pergumulan, ketidakadilan, kebencian, dendam, perseteruan, keserakahan, mementingkan diri sendiri, dan ada banyak kenikmatan duniawi yang membawa kita jauh dari Tuhan. Itu tawaran dunia ini, saudara-saudara. Nah, oleh karena itu kita diinginkan oleh nas ini supaya tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berlakulah sebagai anak-anak surgawi. Nah, saudara-saudara, air laut rasanya asin, tapi ikan di laut rasanya tidak pernah asin. Nah, ini yang akan kita hidupi di dalam panggilan kita, walaupun kita berjumpa dengan orang-orang yang jauh dari Tuhan, orang-orang yang fasik, orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Tetapi kita hidup harus bersama-sama berbeda dan tampil beda sebagai panggilan kita anak-anak terang tadi. Nah, oleh karena itu pembaharuan budi itu kemudian yang akan kita lihat dalam nas ini. Pembaharuan budi itu adalah ketika kita mau dibaharui dalam iman. Jadi gereja atau anak-anak Tuhan atau anak-anak terang itu harus mau berubah. Berubah dan terus berubah. Orang Kristen atau gereja itu tidak boleh dia berdiri stagnan, dia tidak boleh berdiri begitu saja, atau bahkan dia menjadi gereja melarut dalam dunia ini. Tetapi ia harus mampu bertumbuh di dalam iman. Dan ia berubah karena Kristus yang menjadikan kita berubah kepada kebaikan. Nah, saudara-saudara, perubahan yang disampaikan tadi itu digambarkan seperti metafora atau sebuah perbandingan tentang metamorfosis. Contohnya metamorfosis dari seekor ulat menjadi kepompong, lalu kepompong menjadi kupu-kupu. Awalnya dia adalah seekor ulat yang menjijikkan, tetapi kemudian dia bermetamorfosa menjadi kepompong, lalu menjadi seekor kupu-kupu yang cantik dan indah. Demikian hidup orang Kristen. Ketika Yesus datang kepada kita untuk menyelamatkan kita dari dosa, kita adalah orang-orang yang paling hina, orang-orang yang dibelenggu oleh kematian dan dosa. Tetapi dengan kematian dan kebangkitannya, kita telah diubahkan menjadi orang-orang yang mendapatkan keselamatan. Dan hari ini kita harus bersyukur untuk itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bahwa dalam pembaharuan itu kita semakin tahu bahwa kita terpanggil menjadi berkat dimanapun kita berada. Lalu yang berikut adalah orang-orang yang diubahkan tadi, yang berubah dalam pembaharuan budi itu, maka ia akan tahu memilih mana yang baik, memilih mana yang tidak baik, dan hidupnya menuju kepada kesempurnaan Kristus. Oleh karena itu hidup kita berproses. Maka bersyukurlah kalau saat ini kita terus berproses melalui firman Tuhan, kabar baik yang kita dengarkan setiap hari itu, untuk menjadikan kita mampu menimbang-nimbang mana yang baik, mana yang tidak baik, menuju kepada kesempurnaan
Kristus. Kiranya kita mau diproses oleh firman Tuhan, saudara-saudara, supaya kita mampu menjadi jemaat yang dewasa, yang tidak serupa dengan dunia ini, tetapi kita dibaharui dalam pembaharuan iman. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, saudara-saudara. Ini adalah renungan terakhir dari kami, Pendeta Monro Nainggolan. Kiranya boleh didoakan, kami akan melayani di HKBP Cibinong untuk waktu dekat ini. Hari Minggu yang akan datang 24 Oktober akan diberangkatkan dari HKBP Tebet. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, saudara-saudara. Kiranya firman Tuhan terus memberkati Bapak Ibu dalam setiap aktivitas saudara. Horas, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, hari ini kami mendengarkan firman Tuhan, kabar baik, mengingatkan kami bahwa kami tidak boleh serupa dengan dunia ini. Kami harus tampil beda dan kami mau diperbaharui dalam pembaharuan iman di dalam Yesus Kristus. Sehingga kami boleh menimbang mana yang baik dan tidak baik menuju kepada kesempurnaan Kristus. Hidup kami berproses dalam firman Tuhan, kabar baik yang kami dengarkan setiap hari, menuju kepada kesempurnaan Kristus. Oleh karena itu berkatilah firman ini, menguatkan kami setiap hari, dan kuatkan kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Terimalah doa kami yang kami sampaikan dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.